Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini sudah mencapai malam yang ke-6. Berbagai macam kondisi sudah kita rasakan. Inilah seninya Ramadan. Ada yang imamnya 11 rasa 23, ada yang pelan. Kita nikmati semuanya, alhamdulillah. Yang penting kita laksanakan dengan gembira dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sekalian selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja yang nanti minta tanda tangan buku, hari ini judulnya mendawamkan sedekah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu berfirman dalam surat yang sangat kita kenal, yang sering kita baca, surat awal, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Karim petunjuk bagi orang yang takwa. Termasuk kita menjalankan puasa ini juga harapan terakhirnya menjadi orang yang bertakwa. Rupanya kriterianya salah satunya beriman kepada yang gaib, bahwa segala macam ibadah kita ini kalau nggak didasari beriman kepada yang gaib ya sia-sia. Kita nggak mempercayai balasan, tidak percaya dan sebagainya. Alladzina yuqimuna as-shalah, orang-orang yang mendawamkan sholat, mengerjakan sholat. Alhamdulillah sudah. Kita semuanya insya Allah orang-orang yang mendawamkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian hartanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah mendawamkan sholat, kita mendawamkan infaknya bagaimana ya? Sebesar apa infak kita? Pernah kita pikirkan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu saya mau pakai alat. Bapak Ibu kalau infak kan pakai gini nih. Nah, ya Pak Ibu? Ibu-ibu senang yang begini biasanya nih. Ini besar atau kecil Bapak Ibu? Tergantung. Kalau saya bawa keluarga saya ke Ayon makan, minder nggak? Cuma cepet kalau minder Mustafa. Ibu-ibu ke Tanah Abang, Bu, mau lebaran ke Tanah Abang bawa cuma segini, kecil besar? Kecil, bingung mau belanja apa ke Tanah Abang bawa sendal. Tapi kalau berinfak bagaimana? Aduh, ke masjid bawa sekian ribuan, ya Allah. Ibu-ibu mikir ya, besok belum punya cabai. Separuh aja, jangan, kegedean, adiknya aja. Pernah begini, tapi nanti nunggu lebaran. Tahun sekali lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Itu juga kadang-kadang ini mundur, adiknya aja. Nah, adiknya keluar. Adiknya siapa? Itu terlalu gede. Kenapa? Wajar. Memang kita kebetulan kita banyak dan itu sifat kita. Oleh karena itu nanti dalam sedekah kita harus tahu sifat kita. Ya, bapak-bapak punya begini, mau masuk kotak, aduh, bensin, motornya bensinnya nggak ada bensin, masih yang lain-lain. Kegedean. Ganti. Nah, adiknya keluar, ponakannya keluar nih, yang ini aja deh. Ini kayaknya gampang, ini tidak apa-apa. Begitu mau masuk kotak, pokoknya separuh ya, itu lagi separuh, banyak kan. Nah, ini nih, ingat anaknya minta jajan, tukerin nak,
Nah terakhir ini, yang ini udah banyak nih, ini banyak. Ini pun kadang-kadang masih mikir, banyak ini. Udah terakhir. Kita minta tolong sama Raja Ikhlas. Nah kalau ini ikhlas. Bapak Ibu, ada nggak yang nggak ikhlas dengan ini? Kebangetan. Pernah Ibu infak ini terus kebayang-bayang sampai mimpi. Ya Allah, habis. Dan pernah pasti lupa kita. Itu yang nilainya tinggi, yang lupa itu yang nilai tinggi. Tapi kalau yang udah begini bisa menyesal nanti nih. Bisa menyesal gitu. Lupa. Daripada pasar aja nggak punya cabai berapa 100 kilo. Banyak kepikiran. Bapak Ibu, kita mengenal sifat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ngeluh mulu, sama saya ngeluh mulu. Tidak masuk syarah jajua. Kalau diberikan cobaan yang tidak baik, ngeluh. Oh, kemana kota? Ini susah. Makan aja susah, suruh infak 100, suruh borok, bocah juga nggak ada. Wajah masahul khairah manu'ah. Kalau diberikan kelapangan rezeki, pelit. Bapak beli, ibu beli, saya juga beli. Kalau beli berat banget ini. Ya kan ya susah banget ini kalau mau masukin ini berat. Nggak tega. Lantas Bapak Ibu bagaimana dong solusinya? Sementara kan ayatnya jelas. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dirikan sholat dan infakkanlah sebagai rezeki. Nah ini mesti kita siasati. Bapak Ibu, nggak usah gede-gede. Yang ini aja loh, yang Raja Ikhlas ini. Ini kalau sudah hilang ini kita nggak kepikiran, nggak kebawa mimpi, nggak apa. Jangankan nggak punya duit, kita nggak punya duit sama sekali. Cuma mimpinya doang kita masukkan jebret ikhlas. Dan nanti usaha nanti gimana? Beda dengan yang ini kalau nggak punya duit dimasukkan semua dan nanti dulu. Nah, tidak. Kita lakukan ikhlas kita. Tapi dengan syarat kita dawamkan mengiringi sholat fardu kita, bisa nggak? Mengiringi sholat fardu kita. Setiap sholat fardu masukin aja segini, berat. Jangan disepelekan ini. Sehari sudah. Kalau kamu repot nggak usah repot ya. Jadi 10.000 aja, subuh masih 10.000 itu sehari, besok lagi. Tapi didawamkan. Ketika kadang-kadang kita ini sombong, kita sendiri sombong. Kita mau masukin 2.000 itu malu, bukan malu sama orang lain, malu sama diri sendiri. Jauh-jauh aja sih mau bisa 2.000, akhirnya nggak jadi infak. Bentar. Akhirnya jadi nggak jadi infak. Bapak Ibu, bukan nanti jangan salah tangkap nih, kalau itu bisa nggak usah infak kan, semuanya 2.000 aja lah, kata Bapak 2.000 bukan begitu. Ini untuk mengiringi sholat fardu kita. Jangan sepelekan, sehari 10.000. Kalau 10 hari sudah 100.000. Oh, nggak usah nunggu lebaran tiap tahun baru 100.000. Ternyata dengan ini juga 10.000. 10 hari sudah bisa mewujudkan begini. Tapi jangan ikut-tahan. Ntar 10 hari baru saya masukin, jangan. Sebab kalau sudah berupa begini, pikirannya berubah. Ida masaul khairah mana kalau diberikan kelapangan pelit, kita pelit. Jadi kita disiplinkan, kita paksakan ini, jangan diremehkan. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 hari subhanallah kita bisa infak 100.000. Padahal kalau sengaja punya uang 100 kita nggak mampu karena sifat pelit kita hapus saja. Tapi kalau ini kita dawamkan, jangankan yang kaya, yang miskin juga bisa mampu. Nggak bakal gara-gara ini menjadi susah nggak? Nanti Bapak coba 10 hari aja. Soalnya mau masuk gitu. Nanti kalau ada tiga banyak, sore lebih banyak, nggak Bapak coba. Susah nggak kehidupannya? Berubah nggak? Tidak ada masalah. Dan kalau 1 tahun, 360 hari, dan ada 36 kali begini, berarti 3.600.000, Masya Allah. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu nyuruh ke masjid bawa uang 3.300.000, 3 juta aja deh. Tidak. Kalau sudah 3 juta berubah, bukan ke masjid tapi ke tanah. Jadi harus kita siasati.
kita mensiasati diri sendiri bagaimana supaya infak sebaik mungkin, tetapi tidak memberatkan dan tidak terasa dan membuat kita ikhlas. Yang penting kan ikhlas ya Bapak Ibu. Beda loh, saya yakin Bapak Ibu ikhlas. Kalau masukin begini pasti begini. Jangan sampai sebelahnya tahu malu. Ikhlas sih. Beda dengan ini. Kita keluarga dapat kecil begini. Tapi ditutup kita tuh udah tahu cepetan semuanya. Kita senang kelihatan. Jangan-jangan nilainya nggak 100 lagi berubah jadi 50.000 karena dengan bangga dan riak kita. Ada ibu ada contoh tuh di sini ya Bu ya, di sono. Kalau itu kalau 2000 masukin ini cepat biar orang nggak tahu. Tapi kalau 100 beda. Ketinggalan sini. Maksudnya begini beda. Mengurangi keikhlasan lagi aja. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Kita tidak mampu setahun berinfak 3 juta lebih, tapi dengan si raja ikhlas ini kalau kita gawangkan, Allah menyukai ibadah itu bukan karena banyaknya, sedikit tapi terus-menerus. Baca Quran tidak usah sekaligus, sedikit-sedikit serembat-serembat tapi dalam tiap hari, itu yang dicari. Suatu hari nanti Bapak Ibu di barang masyarakat kita mengusahakan Ibu Sri sini. Ibu Sri ini sebenarnya banyak sampai dosanya suka ngomongin orang gini-gini misalkan, tapi jadi masuk surga karena infak sampai banyak. Berapa? 2.100 juta rupiah. Loh, banyak amat sampai 2 miliar. Anda saya, rumah saya, segala macam dijual nggak sampai 2 miliar. Kenapa? Infak saya sampai 2 miliar. Tadi yang 2000 setahun aja 3 juta. Allah itu kalau membalas bagaikan menumbuhkan 1 biji, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai 700 kali lipat, kali 3 juta, 2 miliar 100 juta subhanallah. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita siasati diri kita yang memang kebetulan kondisi yang nggak punya. Jadi kalau nggak bisa begini nggak disalahkan, memang kalau kondisi nggak punya dari mana. Tetapi kalau kita mau, kita siasati, insya Allah bisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Berinfaklah dengan apa yang dijangan sebelum datangnya maut. Sebab kalau sudah datangnya maut pasti kita semuanya muncul. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, dikata kau tunda sedikit saja kematian saya. Fasaddaqa, saya benar-benar mau sedekah ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh, menyesal gara-gara sedekah yang kita lalaikan. Sholat sudah kita dawamkan, tapi sedekah belum kita dawamkan. Mari kita dawamkan, tidak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Nanti ada zikir lagi sore, tidak ada masalah. Bapak Ibu, saya contohkan lagi sesuatu yang istiqomah itu bikin kita nggak berat. Bapak-bapak kan saya yang merokok ya. Merokoknya istiqomah nggak Pak? Istiqomah rokok. Nggak mungkin hari ini merokok besok enggak. Istiqomah. Kita ambil yang paling murah rokok 20.000. Coba itu 20.000. Nggak kerasa itu. Jangan yang pegawai, yang buruh harian, yang pengajian bisa aja. Punya uang 50.000, 20.000, tinggal merokok, tinggal kasih emaknya dan sebagainya. Coba kita kumpulkan 1 bulan. 600.000. Bagaimana kalau tidak dapat duit 600.000 langsung beli rokok? Ibu ngamuk nggak? Ngamuk Ibu. Ada yang aja Pak, 600 saya ngamuk udah beca perang di rumah tangga. Gara-gara 600.000 diberikan rokok. Tapi kenapa nggak marah? Sedikit demi sedikit tidak terasa. Bapak Ibu begini juga ketika kita berinfak, Allah menyediakan kita surga yang warnanya seluas langit dan bumi. Syaratnya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak berinfak. Kita biasakan, kita disiplinkan, kita sadar bahwa dari banyak kebutuhan, kita sadar bahwa sifat kita ciptakan Allah itu memang pelit. Kalau ada sesuatu kadang pelit, kalau nggak ada pengen. Saya punya uang 2 miliar saya sedia itu.
macam-macam. Giliran punya tidak lagi. Tapi kalau saya disiplinkan, insya Allah ini akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya, amin. Dimudahkan hati kita untuk selalu berinfak, amin. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban ya Fattahu ya Rajab ya Fattahu ya Alim ya Mughni ya Ghani ya Rahman ya Rahim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.